Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita hari ini. Pernah dengar hukum izhar? Ya, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu fondasi paling esensial dalam ilmu tajwid. Anggap saja saya sebagai teman belajar sekaligus guru pendamping kalian. Kita akan kupas konsep ini langkah demi langkah, santai tapi fokus. Tujuannya apa? Supaya pas kalian baca Al-Quran nanti, lafalnya bisa tepat, super percaya diri, dan pastinya bebas dari keraguan. Oke, ini rencana jalan kita hari ini. Kita mulai dari apa sih izhar itu, lanjut kenalan dengan 6 hurufnya, lalu kita akan langsung terjun ke praktek untuk nun mati dan tanwin, dan terakhir kita bahas kenapa membaca dengan jelas itu penting banget. Sip, mari kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa definisi inti dari izhar? Jadi begini, izhar secara bahasa itu artinya jelas. Prakteknya gimana? Setiap kali kalian ketemu huruf nun mati atau tanwin, yang asal kalian tahu sebenarnya punya suara N yang tersembunyi di dalamnya, nah, kalian wajib membunyikannya dengan sangat jelas dan terang. Kuncinya di sini. Ingat ya, mutlak tanpa dengung sama sekali. Suara N-nya harus benar-benar putus dan bersih tepat sebelum kalian masuk ke huruf izhar berikutnya. Coba bayangkan dua cara ini biar lebih gampang membedakannya. Di satu sisi, kita punya cara yang benar, yaitu jelas dan terang. Ujung lidah kalian nempel di langit-langit mulut untuk bikin suara terus tek, langsung dilepas. Bersih banget. Nah, di sisi lain, ini kesalahan yang paling sering banget kejadian, yaitu berdengung atau samar. Karena kita tanpa sadar menahan suara di rongga hidung, jadi kedengarannya kayak gitu loh, sebelum masuk huruf selanjutnya. Dalam hukum izhar, menahan dengungan kayak gini tuh big no ya. Kita mau suara yang absolut jelas. Lanjut ke bagian kedua. Yuk kita kenalan dengan huruf-huruf pemicu hukum izhar ini. Poin paling krusialnya ada di angka ini. 6. Iya, cuma 6 huruf. Nggak kurang, nggak lebih. Kalau kalian bisa mengunci angka ini di kepala kalian hari ini, wah, kalian udah menang setengah jalan deh. Dan ini dia jagoan-jagoannya. Hamzah, ha, ain, kha, ghain, dan kha. Tahu nggak apa uniknya? Keenam huruf ini punya satu kesamaan, yaitu semuanya keluar dari tenggorokan kita. Atau istilah tajwidnya itu huruf halki. Coba deh pikir. Tenggorokan kan letaknya lumayan jauh ya dari mulut tempat keluarnya suara N, jadi logis banget dong kalau suaranya harus dipisah dengan jelas. Makanya izhar itu ada. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bagian 3, praktek langsung nun mati. Bersiap ya, kita praktek bareng-bareng sekarang. Mulai dari huruf hamzah dulu. Mana. Coba perhatikan gimana saya memutus suara N sebelum masuk ke A. Jadi bukan mana ya, tapi mana. Jelas dan terang. Sekarang huruf H, menhum. Sekali lagi, suara N-nya beres duluan dengan bersih. Lanjut huruf Ain, man amilah. Sama sekali nggak ada sisa dengung di hidung kan? Coba deh kalian rasakan sendiri. Biarkan ujung lidah ngetuk langit-langit dengan tegas, lalu langsung pindah ke tenggorokan. Gimana? Gampang kan? Kita sikat 3 huruf tenggorokan sisanya. Huruf H, wanhar. Tuh, tegas banget. Sekarang huruf Ghain, min ghillin. Kedengaran kan ada jeda super mikroskopis tapi bersih banget antara ne dan hi. Terakhir nih, huruf kho, man khoffat. Kuncinya cuma satu, konsistensi. Nun mati punya hak penuh buat terdengar tajam dan mandiri di semua contoh ini. Mantap! Sekarang kita geser ke bagian 4, praktek khusus untuk tanwin. Aturan mainnya sama persis nih buat fathatain, kasrotain, dan domatain. Memang secara visual nggak kelihatan ada huruf N di situ, tapi secara bunyi, tanwin itu nyimpen suara an rahasia di ujungnya. Pas ketemu hamzah, contohnya kufuwan ahad. Akhiran wan itu kan ada N-nya, dan itu wajib dipotong bersih sebelum masuk A. Jangan sampai jadi kufuwang ahad. Terus kalau ketemu H, jarufin harin. Suara finnya berakhir sangat tegas. Sama juga dengan Ain, sami'un alim, nggak ditahan sama sekali. Kalian udah melakukan pekerjaan yang luar biasa kalau udah bisa ngerasain ritme kejelasan ini. Kita habisin 3 contoh terakhir buat tanwin ya. Ketemu huruf H, azizun hakim. Terus ghain, ilahin ghairuh. Dan penutupnya, kho, latifun khabir. Ingat ya, di contoh terakhir latifun khabir ini, jangan biarkan lidah kita jadi malas. Bunyi fun harus benar-benar terdengar seperti huruf N asli, bukan sengau. Menuntut diri sendiri buat baca dengan jelas kayak gini tuh adalah inti sesungguhnya dari menguasai tajwid. Latih terus sampai otot-otot mulut kalian terbiasa natural. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Kenapa sih kejelasan ini penting banget saat membaca? Kalian mungkin mikir, kenapa kita harus seribet ini ngurusin posisi lidah sama tenggorokan? Nah,
Ini dia jawabannya. Membaca dengan izhar itu bukan sekedar soal membunyikan huruf dengan benar, teman-teman. Ini soal integritas. Kalau kita menelan huruf dan mengubahnya jadi dengungan yang nggak semestinya, kita berpotensi merusak keaslian teks itu sendiri. Jadi, dengan membacanya secara jelas dan terang, kita itu sebenarnya lagi melindungi bentuk asli dari kata-kata tersebut, persis seperti saat pertama kali diturunkan. Ini adalah bentuk rasa hormat paling tinggi dari kita terhadap teks yang kita baca. Jadi, sebelum kita benar-benar menutup sesi explainer hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan refleksi ini buat kalian. Nanti, pas kalian buka lembaran Al-Quran dan mulai ngaji, coba tanyakan ke diri sendiri, sudahkah saya memberikan hak setiap huruf dengan membacanya secara jelas hari ini? Jadikan pertanyaan ini sebagai pengingat setia kalian ya. Teruslah berlatih, pertahankan kejelasan itu, dan sampai jumpa di explainer seru kita berikutnya.